Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang merinding banget. Sosok ini tiba-tiba aja muncul. Siapakah dia? Apa tujuannya? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, buat Cancer, kita akan coba satu-satunya. Merinding banget sosok ini, tiba-tiba aja muncul. Siapakah dia dan apa tujuannya? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Queen of Wands. Nah, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik, teman-temanku, aku akan cek di sini. Siapakah dia? Sosok yang akan tiba-tiba muncul di hadapan kamu. Nah, sosok ini adalah seseorang yang benar-benar mandiri. Jika dia perempuan ya, dia mandiri banget. Dan dia juga punya power gitu ya. Dalam bertindak apapun, dia itu seakan-akan kayak, wah aku sudah bisa. Dia kayak multi talent gitu. Nah, jika dia laki-laki, dia seseorang yang mungkin akan gentle. Nah, jadi sosok ini kayak udah punya rasa ke kamu dan dia akan bertindak. Kalau udah kayak udah waktunya nih, aku akan bertindak, datang ke kamu dan aku ingin melamar kamu. Nah, itu keinginan aku. Dia akan terus terang di sini. Seseorang ini. Nah, ini juga akan membuat kamu merinding ya. Kenapa? Karena mungkin selama ini tidak ada wacana antara kamu dengan dia untuk planningnya menikah, komitmen. Tetapi tiba-tiba aja nih, dia seperti kayak ya udah, kita kan udah lama, kita cocok gitu loh. Terus kita satu satu circle. Ya udah, gimana kalau kita untuk berkomitmen atau menikah? Nah, ini dia ya. Sosok ini mungkin akan muncul. Ini buat kamu yang single ataupun yang belum punya pasangan ya. Atau juga kamu yang sudah punya pasangan, tapi hubungan kamu dengan itu kayak belum ada tujuan gitu. Nah, tiba-tiba aja dia kayak ya datang ke kamu, mungkin mengatakan segala sesuatu yang ada dalam dirinya dia gitu loh. Karena dia beranggapan dia sudah mapan, dia sudah pantas bersama dengan kamu gitu. Ya. Semoga ya, aminkan saja. Dan seseorang ini juga menggambarkan orang yang begitu sangat spiritual. Dia selalu berpikir dulu sebelum bertindak dan dia tidak gegabah di sini. Nah, jadi kalau ada planning dia untuk menikah dengan kamu, arti kata dia sudah kayak mempelajari, sudah merencanakan, sudah menetapkan hatinya untuk ke kamu. Karena dia juga kayak ngerasa ada intuisi dia yang menuntun dia, yang sehingga akhirnya dia memutuskan untuk hidup bersama dengan kamu, melamar kamu, berkomitmen dengan kamu. Ya, ini mungkin tujuannya ya. Salah satu di antara mereka-mereka itu ini tujuannya. Jadi aku benar-benar seperti seseorang ini sudah meningkatkan spiritualitasnya dia dan dia juga menjadi orang yang seolah-olah kayak selalu dijaga nih. Ya, cintanya dan dia juga selalu menjaga cintanya dia juga gitu loh. Seolah-olah kayak jika pun nanti ada hambatan rintangan dan dia sudah siap untuk mengatasi semua itu karena dia sudah mempelajari situasi dan kondisi hubungan antara kamu dengan dia begitu ya. Nah, mohon maaf ya, suara aku agak lain ya hari ini karena aku kebanyakan makan gorengan. Jadi di sini juga ada Ten of Pentacles. Selain seseorang ini juga orang yang spiritualitas gitu ya. Terus dia juga orang yang benar-benar kayak mapan. Kalau dikatakan dia sukses, udah sukses. Dia juga berkarir.
ataupun pebisnis begitu. Nah, jadi dia kayak beranggapan, "Aku itu udah mapan, udah pantas buat kamu," begitu. Jadi dia ini kayak seolah-olah kayak mencari waktu yang tepat. Nah, mungkin saja dalam waktu dekat atau sebentar lagi dia akan mengungkapin semuanya ke kamu. Nah, makanya tiba-tiba aja dia mungkin sebelumnya sih belum ada merencanakan, tiba-tiba aja terbesit tuh di pikirannya. Kan udah lama nih menjalin satu hubungan gitu ya. Jadi tunggu apa lagi gitu loh. Sementara umur kita udah berapa, terus ngapain juga kita buang-buang waktu. Nah, akhirnya ya udah kita go gitu ya. Nah di sini dia benar-benar seperti ingin memulai satu hubungan bersama dengan kamu. Ada fase baru, ada new beginning. Tetapi dia juga berhati-hati. Sebelum dia memulai satu hubungan dengan kamu, mungkin lebih intens, ya lebih ke depannya itu jangka panjang. Dia mempelajari dulu siapa kamu, keluarga kamu, dan dia juga seperti menunjukkan kalau dia itu juga layak buat kamu gitu. Bukan sebelah pihak saja yang ingin dia cari tahu, tapi dia juga akan menunjukkan jati dirinya dia. Nah, itu yang membuat kamu kayak ngerasa yakin. Itu bentuk dari kehati-hatian dia dengan kamu untuk memulai suatu hubungan di sini, ya. Sehingga sehingga akhirnya uh, dia ataupun kamu kayak ngerasa, oh kita ini hubungan kita seperti ada soul connection yang kuat, seperti ada ikatan batin yang begitu sangat kuat gitu loh. Nah, itu membuat dia kayak ya tunggu apa lagi? Kita harus bisa merencanakan semuanya saat ini. Nah, itu ya. Ada Four of Pentacle. Emang di awalnya hubungan kamu dengan dia stuck ya, stuck banget. Tapi pada akhirnya itu akan bisa bangkit kembali. Nah, jika ini tentang seseorang yang mungkin yang membutuhkan dana ya dari kamu ya, tiba-tiba aja muncul nih. Orang ini mungkin sebelumnya jauh sih dari kamu, jarang berkomunikasi. Tapi kok tiba-tiba dia muncul ke kamu, minta tolong gitu ya, minta bantuan karena ada keadaan stuck di keuangannya dia. Mungkin saja dia lagi tertipu atau bisa dikatakan ini mantan kamu atau orang yang dekat dengan kamu, tiba-tiba ya dia datang ke kamu ingin meminta uang, meminjam uang begitu ya, karena dia berada dalam masalah. Ya, ada nih beberapa dari dia. Nanti kamu rasakan aja case-nya itu bagaimana, kondisinya bagaimana yang kamu hadapi saat ini atau 1 bulan ke depan begitu ya. Nah, kamu akan merasakan hal ini terjadi. Oke? Atau bisa dikatakan juga ya, ada seseorang ataupun sosok yang selama ini sudah menggunakan jasa kamu atau uang kamu gitu ya. Nah, dia seperti ingin datang mengulang kembali ya, gitu ya. Nah, ini ada Ace of Swords. Ada seseorang yang awalnya hanya memikirkan kamu saja, memikirkan kamu beginilah, memikirkan kamu begitulah ya. Intinya ada rasa suka, tapi dia hanya sekedar memikirkan saja. Tetapi akhirnya dia nggak tahan, ya nggak tahan. Akhirnya ya udah dia menjumpai kamu, dia mungkin mengikat kamu ya, karena dia nggak tahu nih, arti kata dia itu kayak kepikiran kamu terus, tapi nggak tahu dia mau ngapain. Namun pada akhirnya dia ternyata tahu kalau dia itu suka sama kamu gitu loh. Nah, di sini dia mengikat kamu. Intinya mungkin kamu akan sah jadi pacar kah? Atau sah jadi tunangan kah? Atau mungkin sah jadi pasangan kah gitu ya. Ya, katakan ini diikat nih ya oleh kamu ngikat atau dia ngikat kamu ya, sesuainya dengan kesnya kamu. Jadi seseorang ini tidak akan membiarkan kamu pergi dari dia. Ya, saat dia sudah memiliki kamu, ya dia tidak akan membiarkan kamu pergi dari dia. Karena dia inginkan hanyalah kamu di sini. Oke. Mungkinkah di sini dia punya cinta yang tulus kepada kamu? Nah, bisa jadi sosok ini benar-benar tidak akan melepaskan kamu. Kalau udah memiliki kamu, dia tidak akan melepaskan kamu. Karena dia ngerasa kamu itu adalah yang terbaik bagi dia. Jadi ya dia mungkin wanti-wanti nih, berhati-hati juga ya. Jangan sampai kamu diambil orang. Makanya dia cepat-cepat nih buru-buru ngikat kamu gitu. Oke, kita akan coba cek di sini. Untuk percintaannya kamu selanjutnya seperti apa ya yang terbaca. Atau sebelumnya ini juga bisa maju mundur waktunya ya. Satu lagi. Oke. Ya. Nah, di sini aku melihat ada backstabbing, heartbreak, and pain, separation. Ya, kamu dengan seseorang ini pernah ya terpisah. Mungkin beberapa dari kamu lagi memikirkan seseorang yang berasal dari masa lalu. Atau ini orang yang teman-teman baru, teman lama ya. Tapi udah terpisah aja. Tapi di sini ada hati yang hancur. Ada hati yang hancur. Kayak shock gitu ya. Kayak gimana gitu ya. Karena seseorang yang mungkin bisa jadi kamu ini salah pilih.
salah pilih karena saking banyaknya yang datang kepada kamu, jadi ya udah, kamu salah pilih dan hati kamu hancur. Nah, yakinlah dengan hatinya kamu yang hancur ini, itu adalah suatu proses kamu menjadi dewasa, menjadi kuat, menjadi kamu akhirnya lebih lebih selektif begitu. Oke. Nah, ternyata di sini akan ada cinta. Saat kamu merasa hati kamu tersakiti, saat kamu merasa kayak dikecewakan ya, kamu akan mendapatkan keadilan. Cinta akan datang kepada kamu. Dan ini adalah cinta yang tulus. Tapi siapakah dia orang itu? Mungkinkah orang yang aku katakan tadi di sini ya? Nanti kita akan coba lihat ya, siapakah dia juga ya dari inisialnya. Oke. Nah, jadi aku ngerasakan seseorang ini nantinya akan begitu sangat mencintai kamu dan dia akan mengatakan, "Aku tidak ingin minta imbalan apapun atas cinta yang aku berikan kepada kamu. Karena aku punya cinta tanpa syarat. Nggak ada syaratnya, cukup bolehi aku mencintai kamu dengan tulus." Ya itu udah cukup. So sweet ya kalau ada seperti itu ya. Jadi itu yang membuat kamu akhirnya merasa kayak, wah ini orang serius ya kayaknya gitu. Nah ini ada shocking news, surprise. Kamu akan ngerasa kaget. Ternyata seseorang yang pernah dulu menyakiti kamu, saat ini dia datang ke kamu lagi dan dia punya cinta yang tulus kepada kamu, bisa jadi ya. Dan karena di sini ada transformation, ada perubahan yang terjadi, mungkin pada diri dia kah, perubahan yang mungkin terjadi pada kehidupan dia kah, atau rasa dia kah ya, yang dulu mungkin rasa dia itu biasa-biasa aja atau nggak terlalu cinta. Nah namun saat ini dia kayak memiliki cinta yang cukup luar biasa kepada kamu. Makanya saat dia nantinya memiliki kamu, dia tidak akan melepaskan kamu lagi. Dia akan memegang kamu, ya, mengikat kamu kuat-kuat supaya kamu jangan pergi darinya. Itulah kiasannya ya. Nah, ini aku lihat ada transformasi, memang dia sudah berubah. Mungkin dulunya dia menyakiti kamu, dia mengkhianati kamu ya. Tapi pada akhirnya dia sadar kalau kamu itu adalah orang yang terbaik. Karena mungkin selama ini ya, pernah dia menerima atau menjalin satu hubungan dengan seseorang atau beberapa orang lah. Namun tidak ada kebahagiaan yang didapatkan. Oke? Justru kesedihan yang dia rasakan. Di situ makanya dia kayak ngerasa, "Oh, aku nggak bisa nih, aku harus ketemu kamu." Karena dia sadar, baru sadar saat dia terpuruk ya, baru dia sadar mungkin saja ini dia gitu ya. Sehingga akhirnya dia akan mencari kamu lagi ya. Nah ini ada coffee cup, ada pertemuan. Intinya kamu dengan dia akan bertemu kembali, membangun satu hubungan yang mungkin awalnya ada juga beberapa dari kamu yang tidak menginginkan untuk menjalin satu hubungan yang khusus, yang intens, tapi lebih kepada ya silaturahmi aja gitu loh. Sebagai teman kah atau sebagai apa. Intinya jangan ada ya intinya jangan ada cinta di antara kita gitu loh. Itu yang diinginkan seseorang ini atau kamu gitu ya. Tetapi pada akhirnya mungkin ya, ini ada kartu death juga. Hubungan kamu memang sudah berakhir dulunya, tapi dia ingin kembali ke kamu. Ya, walaupun di sini kamu tidak memberikan kesempatan kedua kepada dia, tapi dia menginginkannya. Ya, nggak tahulah ke depannya bagaimana ya. Kalaupun nanti ini juga kamu inginnya berteman, kalau memang Tuhan mengatakan kamu adalah takdirnya, ya kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah takdir. Ya memang harus kita terima, ya. Nah, di sini juga ada poker face. Banyak ya yang menjadi pilihan bagi kamu ataupun dia, banyak. Tapi ya intinya dia atau dia ya di sini, banyak yang mungkin yang menyukai dia, tapi dia hanya memilih kamu karena dia tahu orang-orang yang terlihat baik di wajah, di luar gitu ya, ternyata dia menyembunyikan sesuatu. Nah, itu yang ditakutkan, terlalu banyak drama yang dia dapatkan dulunya. Makanya dia lebih, sekarang ini lebih simpel, kalau nanti ada orang yang menyukai dia, ya oke. Tujuannya apa gitu loh. Oke, kita akan coba lihat inisialnya siapa aja. Inisialnya ada F dan G, kenalan di sosmed. Nah, ini juga ada beberapa dari kamu ya. Jika kamu punya kenalan di sosmed, kamu jangan langsung baper gitu. Jangan langsung, oh ini dia serius gitu. Karena dia sudah baik, apalagi dia udah ngirimkan uang gitu ya. Nah, ternyata ya mungkin uang itu adalah alasan dia untuk menjebak kamu, bisa jadi. Hati-hati pokoknya ya. Tapi kalau dia udah kenal keluarga kamu, udah pengen ngobrol sama keluarga kamu, orang tua kamu ya, arti kata dia serius. Oke? Nah, ini dia dan ya tetangga, laki-laki tetangga. Banyak kali ya orang yang terkoneksi dengan tetangga ya. Ini ada I dan V. Temannya teman ya. Jadi kamu itu punya teman, terus temannya kamu itu suka sama kamu. Mungkin di pertemuan itu kayak udah kepikiran aja gitu ya. Pengen ketemu, pengen dekat, ya udah gitu ya. Nah, di sini ada K dan T.
teman kerja atau atasan kerja. Nah, ternyata mungkin karena keseringan ketemu, karena keseringan bersama, ya akhirnya kecantol, akhirnya rasa suka ada gitu ya. Nah, mungkin saja tiba-tiba aja dia akan ngungkapin cintanya, ngungkapin rasanya. Nah, bisa jadi ya. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku semua. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.